Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Kadafi, NPM 21142010114. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tugas kedua tentang pemrograman Java, yaitu tentang konstruktor. Oke, di sini kita dapat melihat bahwa di sini ada sebuah kelas dengan nama kotak. Kemudian kita akan menginisiasi sebuah konstruktornya atau konstruktornya, di mana kita inisiasi di mana nama konstruktornya harus sesuai dengan nama kelasnya. Di sini karena kelasnya namanya kotak, maka konstruktornya juga sama dengan kotak. Nah, di dalam konstruktornya ini kita masukkan sebuah nilai ya, di mana panjang itu nilainya 14 dan tinggi sama dengan 10. Nah, pada kelas mainnya atau di public kelasnya ini kita kasih nama dengan kotak demo 3. Kita akan memanggil kelas dari kotak tersebut dengan kotak sama dengan si kotak new kotak gitu ya. Maka dia akan memanggil nilai panjang yang 14 dan tinggi 10 ini yang kemudian diperhitungkan dengan akan menampilkan nilai dari konstruktornya ini, panjangnya 14 dan tingginya 10, serta akan menghitung luas yang dari void ini atau function luas ini. Oke, apabila kita run maka hasilnya ini ya, ada dimensi kotak sama dengan panjang dikali tinggi 14 dan 10 serta luas sama dengan berarti 140. Terus bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat sebuah konstruktor ini berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu nilainya. Jadi bukan merupakan nilai konstanta. Oke, kita bisa inisialisasi terlebih dahulu di sini dengan memberikan sebuah nilainya, misalnya double pjng dan double tngI misalkan. Kemudian kita ubah di sini menjadi pjng dan di sini sebagai tngI. Kemudian dari new kotak ini kita harus memasukkan nilainya karena di sini ada nilai panjangnya itu di double dan tinggi. Misalkan saya inputkan nilainya menjadi 12 dan 11. Oke. Nah, apabila kita run maka hasilnya ini ya, panjangnya akan menjadi 12 dan tingginya menjadi 11, maka luasnya menjadi 132. Nah, gimana misalkan kalau kita ingin membuat nilai yang baru selain dari ini, selain dari 12 dan 11 ini? Nah, kita bisa cukup kita tambahkan, misalkan kita define lagi ya, kotak sama dengan si kotak baru. Oke, kita masukkan nilainya misalkan di 10 dan 15. Oke, kemudian ini juga kita panggil lain. Oke, si kotaknya jadi si kotak baru, dan ini juga menjadi si kotak baru. Oke, ini juga jangan lupa jadi si kotak baru. Pakai kontrol seperti ini, kemudian kita kontrol data. Nah ini ya, jadi di dimensi kotak pertama yaitu 12 kali 11 dengan luas 132, dan dimensi kedua yaitu 10 kali 15 dengan hasil luasnya berarti 150. Demikian, terima kasih. Oke, kita bakal melanjutkan dari yang sebelumnya. Oke, dimana ini pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang sebuah metode ya, atau metode. Nah, di sini kita mempunyai dua buah metode ya, ada metode luas dan metode keliling gitu ya. Dimana luas ini kita definisikan nilainya dengan sebuah variabel double, dan di dalamnya ada sebuah variabel juga double dengan nama variabelnya ls, di mana ls ini berisi sebuah nilai panjang dikali tinggi ya. Oke, nah dan untuk dikelilingnya ini variabel double dengan nama variabelnya keliling, dan juga variabelnya double dengan nama kel, di mana kel ini sama dengan 2 dikali panjang plus tinggi. Nah, dua metode yang tadi, luas dan keliling, itu kemudian saya tampilkan lah dalam bentuk formatnya, outputnya atau nilainya, dengan cara yang pertama kita inisialisasi dulu ls1 sama dengan si kotak dot luas. Jadi pertama kita panggilkan ini ada kotak dan si kotak ini, kemudian dot luasnya gitu ya, apa metode di dalam
kelasnya gitu. Jadi dot luas maka ya, nah untuk ls1 ini kan tipe datanya double ya, double, maka kemudian kita tampilkan system out format luas si kotak sama dengan si kotak. Nah fungsi tipe datanya float, kemudian kita panggil ls1 nya si kotak dot luas dia. Begitu juga sama yang untuk dikeliling, dan untuk yang keduanya atau kotak yang kedua di mana si kotak baru dot luas ini merupakan nilai panjangnya 10 dan tingginya 15, itu kita perhitungkan. Jadi luasnya berarti 150 dan kelilingnya berarti 50 ya, 10 ditambah 15 kali 2. Maka apabila kita jalankan, kita akan programnya. Nah, ini kurang lebih hasilnya ya. Jadi kotak yang pertama itu dengan panjang 12 dan 11, maka luas si kotaknya 132 dan kelilingnya 46. Sedangkan untuk kotak yang baru kita definisikan panjangnya 10, tingginya 15, maka luasnya 150 dan kelilingnya 50. Oke, demikian. Oke, melanjutkan dari yang sebelumnya tentang metode dan konstruktor. Sekarang kita akan membahas tentang inheritance. Inheritance atau lebih tepatnya di kelas pewarisan gitu ya, dimana kita dapat melihat bahwa sebelum adanya kelas pewarisannya itu biasanya ada mothernya dulu, ada ibunya dulu. Nah, dimana kelas kotak yang pertama kita definisikan sebagai ibunya atau mothersnya. Maka kemudian kita akan mendefinisikan kelas inheritannya, dimana ada kelas box, nih kelas baru yang kita extend terhadap kelas kotaknya. Nah, kemudian kita juga dapat melihat bahwa kemudian kita melakukan perhitungan, melakukan sebuah rumus atau metode untuk menghitung sebuah volume di dalamnya, di mana kita definisikan dulu variabel kedalaman. Kemudian, nah ini ya, di dalam box ini kita definisikan yang nilai-nilai sebelumnya yang ada di mothernya, yaitu panjang dan tinggi. Nah, dari sini kita bakal masukin ke dalam sebuah rumus volume, di mana volume sama dengan kedalaman atau panjang kali lebar kali tinggi, tepatnya kayak gitu ya. Nah, hasil dari nilai pewarisan ini kemudian kita tampilkan di dalam sistem outprint line, di mana vol sama dengan si box kita panggil lagi si kelasnya. Pertama kita definisi dulu yang baru ya, si box sama dengan new box, di mana panjangnya kita definisikan 20, 30, dan 10. Oke, serta habis dari sini kita panggil jadi volume sama dengan si box dot volume sistem outprint line volumenya berapa, maka dia akan otomatis menghitung hasil dari volumenya apabila kita run seperti ini. Nah, seperti ini ya, dimana panjangnya 20, lebarnya 30, dan tingginya 10. Maka 20 kali 30 kali 10 sama dengan 6.000 kubik. Gitu. Sekian, terima kasih.